Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, saya Rifkia Wali Zulfa bersama rekan-rekan saya, Dwi Rosida Fikriana dan Dani Arianto akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian, kedua prinsip-prinsip perencanaan, ketiga jenis-jenis perencanaan, 4 tahapan perencanaan, 5 kriteria perencanaan, dan yang keenam aplikasi perencanaan pendidikan. 1. Pengertian. Fungsi perencanaan adalah suatu usaha menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua adalah prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, planning harus betul-betul membantu tercapainya tujuan manajemen. Maka kemungkinan tindakan yang kita lakukan tidak terjadi kekeliruan sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang lebih besar. Yang kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Seperti yang telah kita ketahui, perencanaan merupakan syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. Yang ketiga, planning harus mencakup seluruh kegiatan manajemen. Dengan demikian, berarti perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan manajemen seperti organizing, directing, coordinating, dan controlling. Yang keempat, dalam sebuah planning harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya, planning harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Kemudian, planning harus melihat faktor-faktor yang urgen sehingga harus jelas dan tidak bertele-tele. Yang terakhir, planning harus mudah disempurnakan, diperbaiki atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah jenis-jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan itu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup dibagi lagi menjadi 3, yaitu rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai suatu kebijakan jangka panjang, serta juga waktu pelaksanaan yang lama. Selanjutnya, rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat sebuah penjelasan mengenai kebijakan yang memiliki sifat jangka pendek. Yang terakhir, rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat sebuah ulasan secara menyeluruh. 2. Perencanaan berdasarkan tingkatan. Dalam perencanaan berdasarkan tingkatan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang mempunyai fokus pada kebijakan sebuah organisasi, yang mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang mempunyai fokus pada pedoman atau juga petunjuk dalam pelaksanaan program-program organisasi. Yang terakhir, rencana harian atau day-to-day planning,
adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan harian yang sifatnya rutin. 3. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktu juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu rencana jangka panjang atau long-term planning. Adalah perencanaan yang dibuat dan juga berlaku untuk jangka waktu 10 sampai dengan 25 tahun. Kemudian, rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan juga berlaku untuk jangka waktu 5 sampai dengan 7 tahun. Yang terakhir, rencana jangka pendek atau short term planning adalah perencanaan yang dibuat secara hanya berlakunya itu selama kurang lebih 1 tahun. Yang keempat, tahapan proses perencanaan. 1. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Di sini saya akan membahas mengenai kriteria perencanaan. Kriteria perencanaan pendidikan merupakan alat menilai apakah perencanaan yang dibuat itu baik atau tidak. Adapun kriteria perencanaan pendidikan menurut Kawulusan dalam Febriarto 1988 halaman 58 mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama yakni politically defendable, artinya bahwa perencanaan pendidikan, kebijaksanaan atau tindakan itu dipandang secara politik harus dapat dipertahankan. Yang kedua yakni socially atau culturally defendable, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan atau tindakan itu secara sosial atau kultural diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yakni technically workable, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan atau tindakan harus ada kesesuaian dalam peralatan, keahlian, dan kesanggupan dalam menyelenggarakan sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan fatal. Yang keempat yakni administratively, managerially, organizationally participable, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan atau tindakan itu secara administratif, manajemen atau organisasi dapat diselenggarakan. Yang kelima yakni ekonomi feasible, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan atau tindakan tidak harus menimbulkan hambatan-hambatan pembiayaan, sebab untuk melakukan kegiatan selalu diperlukan sumber-sumber, khususnya dana dan biaya. Yang keenam yakni legally permissible, artinya perencanaan,
kebijaksanaan atau tindakan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya yakni menurut Suhajat dalam Fembriarto 1988 mengemukakan kriteria perencanaan pendidikan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yakni feasibility test, artinya perencanaan pendidikan itu feasible atau tidak. Yang kedua, konsistensi test, artinya perencanaan itu harus konsisten. Bagi perencanaan pendidikan dibedakan adanya konsistensi internal, yaitu keselarasan perencanaan pendidikan dalam sistem pendidikan itu sendiri, dan konsistensi dalam bidang atau sektor kehidupan sosial yang lain. Yang ketiga yakni optimum allocation of resource, yaitu alokasi sumber-sumber secara optimum yang dicerminkan dalam perbandingan pembiayaan yang ideal yang sesuai dengan tujuan pembangunan dalam periode tertentu. Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam perencanaan pendidikan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu perencanaan haruslah secara politik yang dapat dipertahankan. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus lebih memperhatikan alokasi sumber-sumber yang optimum sehingga tidak menimbulkan hambatan-hambatan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan haruslah dapat dilaksanakan secara administratif, manajemen, dan organisasi. Yang keempat, perencanaan pendidikan harus diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus memperhatikan masalah mutu di samping masalah jumlah pendidikan. Aplikasi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu penting dikarenakan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan. Prinsip perencanaan pendidikan. 1. Perencanaan itu interdisipliner. 2. Perencanaan itu fleksibel. 3. Perencanaan itu objektif rasional. 4. Perencanaan tidak dimulai dari nol. 5. Perencanaan pendidikan harus bersifat integral. 6. Perencanaan itu disusun dengan data. 7. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.